mataku sakit kok. Kalau aku masuk pasti aku nangis. Dan setiap kali aku nangis mataku tuh sakit. Oke. Dia masuk, sesi terakhir. Di sesi terakhir, altar call lagi biasa. Tiba-tiba saya digerakkan berdoa buat anak ini. Dari atas mimbar saya panggil namanya Vino. Tuhan akan sembuhkan kamu hari ini. Percaya dalam nama Yesus Tuhan. Ya, selesai, saya enggak tahu anak itu sembuh atau enggak, cuma taat aja sama Tuhan. Pulang-pulang dapat berita. Yang sembuh bukan Vinonya, tapi sampingnya. Jadi ada satu anak cewek ngomong sama, loh tadi aku ada yang doa tentang mata sakit. Aku imani itu. Yang saya enggak berdoa buat dia loh saudara. Tapi dia mengimani perkataan firman, dia mengimani apa yang dikeluarkan itu dan dia pegang itu dan sembuh betul. Yang Vino malah belum sembuh. Kok bisa ya itu Tuhan? Ya, saya berdoa sudah mulai penuh dengan hidup saudara. Engkau dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Rumahmu ini bukan yang lain. Ya. Saya itu punya pemahaman yang cukup beda dari yang lain. Sorry saudara ya. Ada orang ngomong kita bangun atmosfer. Ya that's true. Betul, saya setuju. Tapi atmosfer itu dibangun dari hidup yang menyembah. Halo. Atmosfer itu siapa yang bangun? Ya saudara yang bangun. Saya yang bangun. Hidup kita. As a living sacrifice. Kita yang bangun atmosfer. Amin. Orang bisa nyanyi seperti ada orang namanya John Wesley. Khotbah enggak bisa. Khotbah cuma baca. Tapi hadirat Tuhan selalu melawat. Ada orang namanya David Livingstone. Tahu enggak David Livingstone? Enggak tahu? Tonggoku. Nah, David Livingstone. Orang Afrika. Ya toh? Digigit singa, kakinya pincang, istrinya sakit malaria, kecil kurus mau mati. Bertahun-tahun tinggal di Afrika. Afrika. Kalau berdua buat Afrika, Afrika. Yang dilanjutkan Reinhard Bonnke, Afrika. Kan gitu kan saudara, semua Afrika. David Livingstone dipanggil konferensi di Amerika. Orang mikir, wah pendeta besar, penginjil besar. Datang naik Alphard. Datang naik sesuatu yang wow. Sudah tahu, semua mahasiswa kumpul dari kampus. Mereka tunggu hamba Tuhan ini. Tiba-tiba dari belakang mimbar. Datang seorang tua yang sudah pincang. Tua. Dia cuma jalan tertatih-tatih naik ke mimbar. Dia ambil mic. Dan sebelum ambil mic, hadirat Tuhan melawat luar biasa. Kenapa? Karena hidupnya berbicara lebih daripada mulutnya. Orang nonton hidupnya, ini penuh kemuliaan Tuhan. Kemanapun dia pergi, penuh kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Kemanapun sudah pergi, sudah bisnis di luar sana, orang ngerti. Yang seperti ini belum pernah aku lihat. Ya, saudara sekolah, orang ngomong yang seperti ini. Kelihatannya biasa, tapi ada sesuatu yang different. Sudah dikasih Tuhan, kita ini biasa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang luar biasa. Ya. Hanya Tuhan yang luar biasa. Kau hanya butuh taat. Sebelum saya berangkat ke India, saya mampir ke rumahnya ibu tercinta ini sama abang ini. Ya, saya main ke rumahnya dia. Kita cerita-cerita. Saya ngomong sama dia, aku bawa 17 orang berangkat ke India. Tidak ada duit. Uang dari mana? Satu orang 8 juta. Kali 17. Semua anak muda. Bawa EPA. Ya. Tiba-tiba ada orang ngomong, kamu mau berangkat? Mau. Ya, Tuhan suruh kami berangkat ke India. Ke state ini, ke ini. Kita ngomong. Tiba-tiba ada orang, ya sudah berangkat. Berangkat sudah. 17 orang berangkat ke India. Kok bisa? Saya mikir, kok iso ya? Anak-anakku mangannya si angel. Kadang-kadang bayar SPP aja masih tanya. Tapi orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidupnya surrender all. Semua Tuhan, sudah yang lah, bukan yang lain. Tuhan tidak pernah minta banyak saudara. Tuhan cuma minta satu, minta semua. Waduh angel ini. Pak pendeta ini ngomong bener nih angel. Ya Tuhan minta, bisnismu juga Tuhan minta. Banyak orang loh. Hari-hari ini kita banyak teriak. Kenapa? Banyak orang, banyak pendeta korupsi. Banyak pendeta gini ngambil uangnya Tuhan. Saya mau kasih tahu. Lebih banyak pebisnis yang ngambil uangnya Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara. Lebih banyak yang tidak jujur sama Tuhan. Kenapa? Karena banyak pelayanan yang masih kekurangan. Halo. Ya. That's fact, itu fakta.
Teman-teman saya ngomong seperti ini, teman-teman saya orang Amerika semua saudara. Ya di Amerika yang punya sepatu Ardiles, yang punya itu kita tahu semua lah. Ya, semua anak Tuhan. Tapi bagaimana mungkin ada Solo ini kita sedang mau bangun 10.000 WC. Kita sedang mau bangun kerjasama dengan Pemkot Jawa Tengah. Kita mau bangun 10.000 WC. Kita sedang pemetaan Solo sampai Jawa Tengah, kabupaten. Yang paling melarat Grobogan. Wong Purwodadi memang. Pinggiran. Ya. WC ora duwe. Zaman hari ini loh saudara, jangan ketawa. Secara survei pemerintah ya ngomong seperti ini. Orang yang miskin itu orang yang tidak punya kamar mandi. Kalau saudara masih punya kamar mandi, engkau tidak terbilang miskin. Ya, betulan dan itu terjadi. Bagaimana mungkin? Kalau orang ngerti the presence of God, hidupnya penuh kemuliaan, hidupku milikmu, termasuk semuanya saudara. Saya kalau ngomong seperti ini dibilang sesat kok sering kali kok. Tuhan juga minta mau dompetmu, wah sesat pendeta nih. Ada hamba Tuhan tuh di influencer loh. So, makanya anak-anak muda nih kalau orang-orang bapak-bapak ibu-ibu kan ya buka handphone ya jarang-jarang lah. Tapi kalau anak-anak muda ini kan bikin lihat influencer yang ngomongnya tuh kadang-kadang orang no dasar itu. Enggak ada dasarnya ngomong. Perpuluhan itu enggak perlu. Loh iya. Pak D seneng banget ya khotbahnya. Ya toh. Guyu terus D ya. Perpuluhan itu enggak perlu gini, enggak ada ayatnya di Alkitab. Saya cuma batin nih. Kowe ngomong seperti itu, kamu pulang, kamu tutup, kamu dapat dari hasil TikTokmu dan hasil YouTubemu, kamu makan enak. Terus piye pendeta sing jemaatnya mau ngeloro ning pinggiran lho. Ya, bagaimana dengan itu loh. Ada anak tanya sama saya, "Kok Henry, menurutku Henry betul enggak 10% itu enggak perlu?" Saya ngomong sama dia, "Jangankan 10%, 100%-nya tak keke yo Tuhan." Jangan ngomong perpuluhan loh. Perjanjian baru ini lebih parah. Baca Lukas 14, 26, 27, 33. Kok Henry apal? Aku apal kabeh. Itu ayat kebanggaan saya. Jadi murid apa? Lepaskan semua. Betul ya? Tinggalkan semua. Waduh iki. Hanya orang-orang yang seperti itu yang akan penuh dengan the glory of God. Saya berdoa saudara ada orang-orangnya. Katakan amin. Ada satu ayat dalam bahasa Inggris, tidak apa-apa ya saya bacakan dulu dalam Galatia, saya minta LCD-nya Galatia 2 ayat 20 tadi, tapi saya akan bacakan bahasa Indonesianya 2 dulu. Galatia 2 ayat 20. Haleluya. Biasanya rampung jam piro iki? Bebas. Ngawur ya. Masalahnya bebas, saya pernah ibadah itu jam 9 sampai jam 3 sore pernah saudara. Betulan nangis terus kerjaannya cuma nangis, guyu. Ya, Tuhan hadir waktu itu. Kita pernah mengalami fase-fase itu luar biasa. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya terjemahkan bahasa Inggrisnya dalam terjemahan Passion Translation. Saya suka ayat ini. My old identity has been crucified with Christ and no longer live. And now the essence of the new life, this new life is no longer mine. Kalimat berikutnya ini loh, saya paling ini loh. For the anointed one live his life through me. Dia hidup melalui saudara. Dia hidup melalui saudara. Dia yang kasih hidup melalui Anda semua. Amin saudara. Maka kalau kamu tidak bisa mengasihi, engkau cuma nempel kayak Yohanes 15, nempel kepada pokok anggur. Kasih itu akan dinyatakan. Amin saudara. Kenapa? Tuhan ngomong, tadi WL-nya ngomong, semua keilahian Tuhan, bayangkan. Dia Adonai, dia adalah El Shaddai, dia apa? Jehovah Rafa, dia Jehovah Nisi. Semua keilahian Tuhan itu tinggal di dalammu. Saudara, ngeri. Kalau sudah ngerti yang seperti ini, orang tuh kayak bahasa Jawanya gini, setan ora doyan demit olah nulit. Orang akan nonton sudah beda. Karena hidupnya full of the Spirit. Betul-betul penuh dengan hadirat Tuhan, bukan yang lain. Saya mengalami sebuah fase yang tidak mudah dalam kehidupan kadang-kadang ya. Kita mengalami up and down. Tapi sudah harus tahu, satu yang penting buat hidupmu harus mulai belajar open your heart semua.
Filipi 2 ayat 5-7 ngomong kenosis. Engkau harus kosong di hadapan Tuhan. Hanya yang kosong yang akan diisi. Katakan amin. Ada statement gini. Loh kok kita ini penuh Roh Kudus loh. Setuju? Setuju? Tapi belum tentu Roh Kudus memilikimu. Nah ini dikamplengi ya. Kita penuh Roh Kudus saya setuju. Tapi belum tentu Roh Kudus miliki hidup kita. Poin pentingnya bukan bagaimana kita punya Roh Kudus. Karena orang percaya Yesus Tuhan itu selalu ada Roh Kudusnya. Masalahnya sudah aktif atau belum kan gitu kan. Ya, sudah dinyalakan atau belum seperti lampu ini. Masalahnya bukan itu. Kalau buat saudara dan saya masalahnya gini. Seberapa besar Roh Kudus memiliki Anda. Semakin dia besar memiliki hidupmu. Semakin banyak ruangan-ruangan yang terbuka. Semakin itu glory of God itu semakin penuh. Makanya ketika orang ditekan. Ya ini kalau orang kena masalah kan. Tekan. Tadi sebelum berangkat ke sini saya cerita sama satu anak. Saya ngomong. Ya enggak apa-apa, hidupmu ditekan enggak apa-apa, mau jadi hamba Tuhan. Dia ngomong, enggak apa-apa, kok enggak sulit kok, enggak apa-apa, ditekan. Kenapa? Ketika justru engkau ditekan, kau bisa ngomong Tuhan, semuanya sudah dibuka, kurang apa meneh, kan gitu kan. Saya tuh kadang-kadang sempat protes mbak Tuhan. Saya 15 tahun pelayanan saudara, keliling Indonesia ke sini 15 tahun. Kalau setiap kali dapat challenge sama Tuhan, offering, persembahan seluruh hidup, saya sering ngomong sama Tuhan, Tuhan hidup yang seperti apa lagi yang kamu minta. Mimpiku di Amerika wis tak buang jauh untuk ikut Tuhan. Jadi pemain musik tak tinggal jauh untuk ikut Tuhan. Jadi pebisnis tak tinggal jauh untuk ikut Tuhan. Apa meneh sing mbok jaluk. Tuhan ngomong semua termasuk anakmu. Udah gampang. Termasuk keluargamu. Termasuk semua yang kamu miliki. Saudara yang kasih Tuhan. Saya tuh kadang-kadang ketawa sama orang-orang ya saudara. Kita tuh dunia sosial media seringkali ngomong gampang. Rumah saya habis kebanjiran. Rumahnya Om Markus hampir. Rumah saya sudah kelep. Tonggo saudara ya. Rumah saya sudah habis. Begitu selesai. Hampir 1 minggu dalam masa kebanjiran. Hampir semua orang. Saya kenal dekat, saudara. Semuanya. Jawabannya gini, kok tuku omah neng kono? Statementnya kan gitu, kok beli rumah di sana? Wong jelas-jelas daerah banjir. Ya tak jawab toh. Nah itu rumah singa itu Tuhan, aku beli 0 rupiah. Saya beli 0 rupiah. Yang ngasih Tuhan, 4 tahun aman. Tahun kelima banjir, masa aku meh ngeluh? Ngerti saudara? Saya ngomong, loh jangan ngomong kalau enggak ngerti ceritanya. Tuhan yang kasih kok. Kalau Tuhan kasihnya masih tempat yang rendah ya piye toh Pak? Mau Tuhan tukar tambah we. Aku dudu Tuhan nih masalah ya. Saya cuma ngikuti aliran Tuhan, maumu di mana atau Tuhan. Buka semuanya, ketika engkau membuka semuanya Tuhan. Saya ketemu orang yang sudah pebisnis, yang sudah hitungannya bukan M, tapi T. T, bukan Delo ya, T. WA saya. Malam-malam jam 11 malam kita chat-chatan, ya ketawa-ketawa. Saya ngomong, terima kasih ya, aku belajar dari bisnismu gini-gini, kau luar biasa memberkati pelayanan. Statementnya dia lebih gila. Jangan terima kasih sama saya. Saya itu malah belajar dari kamu dan anak-anakmu yang biasa itu hidupnya. Saya ngomong, satu sampai mikir, sing mbok ajari ki opo ya? Kita ki yo biasa wae. Kita pelayan disuruh Tuhan ke sana yo berangkat aja. Saya tuh belajar dari ketaatanmu. Orang yang sudah T. Saya ngambil kesimpulan gini. Uang itu bukan segala-galanya. Orang sudah sampai T pun akhirnya ngomong. People is the heart of God. Orang itu adalah hatinya Tuhan. Jiwa-jiwa itu adalah hatinya Tuhan. Amin saudara. Engkau harus ngomong Tuhan, aku mau belajar untuk ngerti. Dan hanya orang yang membuka hatinya dan membuka dirinya. Kepada aliran itu baru engkau akan ngerti. Baru sudah akan ngerti. Sulit, jelasin kadang-kadang sulit. Ada pelayan Tuhan datang sama saya, kamu untungnya apa pergi keluar pulau? Itu kalau saya belum bertobat ya beda ya. Pertanyaannya untungnya apa pelayanan keluar pulau? Kenapa kamu ambil anak Papua? Kenapa kamu ambil anak Alor? Saya di asrama saya, di mes saya ada banyak anak-anak pulau. Tak ambili semua. Orang ngomong untungnya apa buat? Saya ngomong kalau kamu hitung untung dan rugi duit, aku rugi terus. Karena kita keluar terus kos untuk pekerjaan Tuhan. Ya.
Tidak ngerti. Hanya orang yang membuka dirinya yang ngerti. Oh ini toh maksudnya. Itu toh maksudnya. Ngerti ya? Makanya firman Tuhan ngomong kamu kalau sama anak-anak ngomong ya seperti anak-anak toh. Kalau ngomong orang yang sama ngerti ya ngomong yang dengan bahasa orang yang mengerti. Sama orang Yahudi ya seperti orang Yahudi. Sama orang Yunani ya seperti orang Yunani. Ya gitu. Ya saya enggak offense, enggak nyerang. Ya udahlah ini Tuhan suruh saya kasih mandat ini ya saya kerjakan. Gitu kan. Tiba-tiba dengan cara yang ajaib Tuhan kasih. Baru 1 bulan yang lalu. Satu tempat yang gede 3.000 meter. 3.000 meter nyok. Pakai untuk pekerjaanku. Wah, saya ngomong Tuhan ini sudah tak nantikan 15 tahun ini. Ya, 15 tahun dinanti. Ya. Berapa? Orang banyak tanya, kontrak berapa kok? Kontrak berapa? Jawabannya cuma satu, jalur surga. Udah enggak usah tanya berapa, jalur surga gitu aja. Caranya Tuhan. Tuhan enggak pernah utang sama saudara. Ketika ngomong Tuhan tak buka semua, hidupku semua. Saya punya istri pelayan Tuhan, bayangkan saudara. Istri saya pelayan Tuhan, pelayan anak. Setiap kali dia pelayanan anak saya harus nampingi. Kemana saya udah capek mikir ini mikir itu tak dampingi. Ngelayani keluargaku juga, ngelayani anakku juga. Tubuh itu berangkat pagi, pulang malam. Esok meneh, bengi meneh, esok meneh. Sampai lali tanggal kadang, ini tanggal piro ya. Betul sampai jadwal udah enggak karu-karuan. Tapi intinya kalau kamu kosong, hanya orang yang kosong yang akan diisi Tuhan. Saudara kalau kau enggak pernah kosong, gini loh saudara. Kalau engkau enggak pernah kosong, kau penuh dengan dirimu, bagaimana engkau penuh dengan Roh Kudus? Enggak akan pernah bisa. Ya. Engkau tidak akan pernah penuh dengan Tuhan kalau engkau masih penuh dengan dirimu sendiri. Saya garis bawahi, engkau tidak akan penuh dengan Tuhan. Kalau engkau tidak penuh kalau engkau selalu penuh dengan dirimu, engkau punya keinginan, kehendak yang engkau tidak matikan di dalam hadirat Tuhan. Kau ngomong Tuhan, ini yang muda-muda ini masalah pacaran, memacari, matikan. Ya, kawin dan mengawinkan. Ngomong sama Tuhan, kapanpun jodohku teko Tuhan, tak terima. Ya toh. Gak usah dicari mas. Ya, teko gitu. Pasti datang kalau sudah waktunya. Saya punya teman nikah umur 44 tahun. Teman saya. Wah luar biasa. Jangan ya di sini ya. 44 tahun. Seumur hidupnya melayani Tuhan. Tuhan inilah hidupku semuanya. 44 tahun tinggal di Purwokerto. Begitu nikah. Dapat istri wajahnya mirip dia. Tidak sampai 1 tahun dikasih anak kembar sama Tuhan. Langsung bus kembar. Saya ngomong luar biasa. Ajaib Tuhan. Ya, orang akan ngomong ini loh Tuhan. Orang ikut Tuhan tuh tidak pernah dikecewakan. Yang penting kamu kosong. Ya, baru dapat sarjana S1 aja kemelinti kita ini. Saya kan sekolah lagi, sekolah S2, S3, STLR, semua. Wah ini sekolah meneh. Kita ini nothing lah. Ya, yang penting kamu kosong di hadapan Tuhan. Kau ngomong Tuhan ini aku. Dan seringkali kita jadi orang. Ketika Tuhan mau penuhi kita tuh pilih yang lain gitu loh saudara. Aku mau penuhi kamu tapi aku pilih janjimu. Satu kali, ini cerita penting. Tadi karena saudara ngomong tentang janji tadi sempat waktu puji-pujian. Saya mau tekankan ini. Buka dulu dalam Keluaran 33 ayat 2 sampai yang ketiga. Nanti saya jelaskan sebentar dan saya akan selesai. Tidak lama. Ya. Ayat ini ngomong seperti ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris dan orang Hewi dan orang Yebus. Ayat 3. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar engkau. Jangan dihilangkan ayat ini ya. Ceritanya gini, bangsa Israel bikin lembu mas nih. Bikin lembu mas. Ya, Tuhan marah. Ayat Keluaran 32. Tuhan marah, dibanting, kita tahu ceritanya. Tiba-tiba ayat ini keluar. Tuhan ngomong seperti ini. Kok aku akan menghalau engkau dari orang Hewi, orang Hebus tak halau. Kamu akan tenang-tenang aja hidupmu. Tapi ayat ini ngomong seperti ini. Aku tetap akan membawamu ke tanah perjanjian karena aku Allah berjanji yang tidak pernah ingkar janji. Kamu akan pergi ke tanah perjanjian. Ayat berikutnya ini loh medeni. Tapi aku tidak berangkat sama kamu. Cuma janjinya dikasih. Tapi Tuhannya dia I'm not going with you. You go alone. Kamu pergi sendiri. Karena kamu cuma cari janjiku. Kamu tidak cari aku.
Ngerti saudara? Musa ngomong apa? Kalau sudah bacaan. Bagi Musa itu pilihan yang sangat mengerikan. Dapat janji Tuhan tapi kehilangan Tuhan. Banyak orang masalahnya pilih janjinya. Bukan milih pribadinya. Come on. Coba pikir baik-baik saudara. Tuhan kaulah Tuhan yang berjanji. Nek wis nyanyi nang janji. Mesti nangis. Anakku piye susune piye kan gitu kan. Tapi saudara dengar baik-baik. Janji itu pasti digenapi. Katakan amin. Tapi pribadinya lebih dari janjinya. Ayat ini betul-betul mukul saya kapan hari. Wih, keren. Ternyata banyak orang tuh cari janji, tidak cari pribadi. Kita cari pribadi. Janji itu nyusul. Katakan amin. Kita cari hidup kita dipenuhi Tuhan. Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Haleluya. Saya berdoa sudah mulai nangkep ini Tuhan. Kaulah segalanya. Bangun pagi-pagi. Jam 2, jam 3 buka Alkitabmu. Bagi saya waktu yang paling baik adalah pagi hari. Kenapa? Anakku turu. Ketika anak saya tidur. Semua tenang. Itu saat yang paling baik. Saya ngomong Tuhan. Come. Datang lebih lagi. Ambil yang perlu kau ambil. Selesaikan yang perlu Tuhan selesaikan dalam hidupku. Dengar baik-baik saudara. Saudara harus belajar ngomong sama Tuhan. Tuhan fill me Lord. Selesaikan hidupku. Dan saudara harus tahu bahwa ketika saudara cuma ngejar janji dan tidak ngejar seorang pribadi. Kau kehilangan meaning. Kau kehilangan sebuah arti yang dalam. Hari ini Tuhan ingatkan itu dan saudara harus paham dan mulai paham. Tuhan ini aku tidak mau sisa-sisa di hidupku tak lepas. Semua tak lepas. Ada satu terjemahan dalam bahasa Inggris ngomong seperti ini. Everything in the kingdom is received, not achieved. Semua di dalam kerajaan surga itu diterima, bukan hasil pencapaian kita. Semua di dalam kerajaan surga itu bukan kita yang gapai surga, tapi surga yang gapai Anda. Kau hanya butuh open your heart, Tuhan itu datang. Lah banyak orang itu mencoba meraih. Kau meraih kemuliaan, engkau meraih ini, kau meraih glory, kau meraih kesukses, apalagi kau No, kita bukan hidup cari kemuliaan, kita hidup dari kemuliaan. Kita tidak sedang mengejar kemuliaan. Kenapa? Karena kita sudah dari kemuliaan. Now. Makanya lagunya tadi from glory to glory kan gitu kan? Betul ya? From glory to glory, from victory to victory. Kenapa? Karena kita sudah hidup dari kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Betul. Kita tidak lagi cari kemuliaan Tuhan. Konsep mencari kemuliaan Tuhan itu harus dirubah. Bahwa kita ada sudah tinggal in the presence of God. Di mana? Di dalam kita. Di hidup saudara. Tahun 2008 saya berangkat ke Singapura. Salah satu mentor saya sudah dipanggil Tuhan gara-gara COVID kemarin. Dia dudukan saya di sebuah ferry yang akan berangkat ke Singapura dari Batam ke Singapura. Dia ngomong seperti ini, Henry, Yesus yang besar ini dia tinggal di dalammu. Kalimat itu sampai sekarang mengubah paradigma saya sebagai orang Kristen. Dia yang besar ini. Dia yang Yehova yang besar itu. Dia tinggal di dalammu. Kalimat itu betul-betul pukul saya di sini. Pulang dari Singapura saudara. Saya ini bukan sekolah teologi loh. Dulu, sekarang sudah. Saya keliling Indonesia. 7 kota. Nekat kok. Ya, nekat Mbak Iman kan tipis toh Pak. Ya. Bikin ibadah kesembuhan saya. Bikin Surabaya, Jakarta, bikin semua. Ibadah kesembuhan. Cinta kau siapa? Mbuh gitu. Pokoknya Tuhan suruh jalan bikin. Saya kasih. Sembuh tuh. Yang sembuh banyak. Kayak aku kan baleni nih kok angel. Imannya wis rada kurang, perlu bertobat ya. Yang lumpuh tuh betul-betul berjalan. Ada satu anak 3 SMP, ya. Anak ketiga SMP yang datang 300 orang, saudara. Saya sedang khotbah di mimbar. Ada orang pakai kursi roda, didorong pakai kursi di belakang. Ya aku enggak mungkin doakan dia, wong di depan masih banyak yang perlu didoakan. Pikir saya nanti aja lah bar ibadah tak doake dewe. Saya belum ke sana baru doanya. Tiba-tiba saya lihat anak 3 SMP, wong Solo. Sekolahnya kasatrian loh. Dalam nama Tuhan Yesus, emas perak tidak ada padaku. Bangkit dan berjalan aku ditarik kursi ini. Jalan dari belakang ke depan, ke belakang ke depan. Tepuk tangan sampai joget-joget. Saya yang lihat teman-teman tuh anak-anak tuh. Kita yang dilawat Tuhan. Aduh, kuat lah. Turun dari mimbar saya tanya, Bu.
Ibu namanya siapa? Kita cerita toh. Saya itu tadi datang ke sini kok. Saya pikir yang khotbah itu Pak Philip Mantova. Ya saya ngomong, saya adiknya. Enggak. Saya pikir Pak Philip Mantova, karena itu di Surabaya. Udah. Tapi bukan. Terus tanya lagi. Saya pikir Pak Niko, bukan juga. Siapa hamba Tuhan besar, bukan. Bahas sampai di sana. Saya tahu betul, waktu saya sampaikan firman dia cuma gede-gede gini. Mungkin dia pikir ki sopo gitu. Ora jelas gitu. Gede-gede. Tapi begitu, bahkan bukan saya yang doa loh. Yang doain anak kelas 3 SMP ditarik. Dia ngomong seperti, saya tahu sekarang. Saya selama ini salah. Saya cari pengkhotbah untuk menyembuhkan saya. Tapi saya tidak cari Tuhan. Hari ini Tuhan buka mata saya. Yang doakan saya bahkan bukan pendetanya. Anak kelas 3 SMP. Lulusan Kasatrian Solo. Dicekel tangannya, jalan. Haleluya. Luar biasa. Saudara. Yang penuh glory of God. Kau harus ngomong Tuhan ini aku. Ini aku. Ini aku. Saudara harus membiarkan Tuhan itu dalam satu tempat. Yang menjadi bagian utama dalam hidupmu. Ada satu lagi dalam bahasa Inggris. Saya minta di dalam Matius 16 ayat 24 sampai 26. Saya langsung aja saudara kelamaan nanti. Setengah 12 mau enggak. Markus lu ya. Sorry ya saudara. Saya tuh kalau ngomong celemang-celemong sorry. Ya. Ayatnya ngomong seperti ini. Then Jesus went to work on his disciple. Anyone who intends to come with me. Orang yang mau ikut aku harus membiarkan aku memimpin. Ini kita terjemahkan langsung. Kalimat berikutnya ini keren. You are not in the driver's seat. I am. Kamu tuh bukan di tempat sopirnya hidupmu. Tapi aku, Tuhan ngomong. Aku tuh yang jadi sopirmu. Kamu jangan nyopir sendiri ketabrak-tabrak. Benjo. Ketika kau membiarkan aku nyopir hidupmu. You are in the suffering. Inilah luar biasa. Don't run from the suffering. Bahkan jangan lari dari penderitaan. Peluk itu penderitaan. Follow me and I will show you how. Saya tidak akan jelaskan ini semuanya. Tapi intinya gini, ketika engkau membiarkan Yesus duduk di sopirmu. Jadi sopir saudara. Loh kalau dia yang sopir ya kita aman loh saudara. Betul ya? Kayak bis yang kemarin itu nyemplung jurang itu loh saudara. Iya mesti nonton Instagramnya gitu. Tidak seperti saudara, ya betul ya. Dia di driver seat ngapain sih kita bingung. Kita cuma bisa menerima. Dan ini yang pesan yang saya mau share buat saudara yang terakhir. Ketika engkau penuh dengan hadirat Tuhan, engkau akan ngerti apa yang Tuhan mau di hidupmu. Bukan seperti anak sulung. Saya tidak akan baca ayatnya, baca Lukas 15 terlalu lama. Ketika si bungsu pulang, si sulung nesu. Bungsu itu pulang, sulungnya marah, nesu. Bahkan ayatnya gini, aku sudah kerja buat papa. Aku sudah melakukan ini, aku sudah berkali-kali Lukas 15 tuh, aku sudah, si sulung ngomong, aku sudah. Bapak yang ngomong gini, sulung, ya, semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kalimat itu, Lukas 15, semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dan selama ini kamu kerja dengan kekuatanmu sendiri, maksudnya gitu loh. Si sulung tuh kerja ngotot nganggo tenagane dhewe. Padahal Tuhan ngomong apa? Hari ini aku tuh yang punya semuanya. Gitu loh, tak kasih. Kalau engkau ngerti identitasmu sebagai seorang anak, engkau tidak akan seperti si sulung. Kalau si bungsu pulang, kita akan terima. Katakan amin. Hari ini saya percaya, ini bulan-bulan, tahun-tahun di mana Ismail akan pulang rumah. Ismail is coming home. Gereja Tuhan harus siap. Saudara harus siap. Kalau betul-betul hari ini Ismail pulang. Masuk ke gerejamu semua. Are you ready? Ismail is coming home. Saya ketemu satu orang. Ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu orang, saya ketemu semua ekstrim. Ekstrim kiri. Tidak punya Instagram, tidak punya WhatsApp, tidak punya apapun. WhatsApp punya sih dia. Tapi dia tidak mau disebut namanya di WhatsApp. Manggilnya cuma nama nickname gitu. Saya ngomong, Pak, saya salah satu dosen STT. Saya ngomong, Pak, kenapa Bapak seperti ini? Aku ini baru memuridkan. Ya, aku punya kelompok tani di seluruh Indonesia. Kelompok tani, dia punya kelompok tani yang besar di seluruh Indonesia. Dan banyak orang Ismail yang sudah pulang rumah. Sudah banyak orang yang sudah coming home, sudah pulang. Dan mereka tidak mungkin masuk. Mereka punya caranya sendiri untuk memuridkan. Sudah dengar baik-baik. Gereja Tuhan harus siap.
Gereja Tuhan jangan hanya membesarkan gerejanya sendiri. Amin saudara. Kita besarkan gerejanya orang lain. Kita besarkan gerejanya orang lain. Kita besarkan jemaatnya orang lain. Tidak apa-apa. Saya tidak gila dengan jumlah. Jemaat saya semua tua-tua. Warisan papi saya. Tak suruh doa. 7 kali 24 jam. Global prayer. 7 kali 24 jam gantian. Nyanyi nyembah. Terus. Wah, atmosfer Tuhan langsung berubah. Karena kita percaya Ismail pasti pulang rumah. Sebentar lagi. Dan Indonesia adalah negara yang terbesar. Meh piye kowe? Kita ditempatkan di sebuah negara yang kalau kita ngomong toyan besar, siapa kaum yang terbesar? Kedar dan Nebayot. Piye? Kalau anakku ngomong piye Pak? Piye? Gitu. Kalau betul-betul pulang, saya cuma khawatir. Kita seringkali berdoa. Kita declare coming home, coming home, coming home. Wah, kita kalau declare nangis betul-betul nangis. Di Singapura kita declare Ismail. Kita punya teman Mesir. Wah, kalau orang Mesir oh bahaya udah kalau mau tinggal ada dua sepasang lagi mau tinggal di rumah saya ini. Bayangin orang Mesir tinggalin yang jontakan. Tinggal sama kita. Dia ngomong alhamdulillah. Kristen, alhamdulillah. Kita sampai bikin lagu alhamdulillah, 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 haleluya. Ora percaya. Pak Markus, nanti tolong dikasih jemaatnya. Saya kasih link YouTube-nya. Sudah direkam sana anak-anak saya. Sudah direkam, sudah dinyanyikan di Jogja, dideklar berkali-kali. Loh betulan kita nyanyi, kenapa? Itu bahasa mereka. Kayak ngomong Yesus Tuhan orang mudeng. Alhamdulillah. Mereka langsung di Manado. Salah satu teman kita nyanyikan lagu ini. Kita tahu 15 orang nunggu di depan gereja. 15 orang minta didoakan. Haleluya. Piye? Kita nyanyi tadi dari kemuliaan. Ya kalau di sini enggak apa-apa. Neng wong kan ramudeng. Kemuliaan sing piye toh? Ya ngertine alhamdulillah. Kita ngomong alhamdulillah, alhamdulillah ya toh. Orang ngomong wah takut kok, takut. Wah kalau sama saya ya rodok ngasak ini. Kakak saya lebih ngasak loh. Wih, rabas kabeh wis aku karep mulah mumet ya toh. Tuhan ngongkon ngene lho. Ki Tuhan ngongkon ngene lho. Wis jalan wis karepmu wis. Saya cuma dampingi aja. Tapi intinya it's happening. Ismail is coming home. Kita enggak bisa tolak. Banyak yang sudah terjadi di Bali, kita enggak usah buka di sini. Enggak. Tapi Tuhan sedang bekerja luar biasa di bangsa ini. Jadi kalau ada orang ngutuki bangsa ini, dengar baik-baik. Kau salah tempat. Bangsa ini bangsa yang luar biasa. Indonesia ini dinantikan Tuhan. 2024 itu penting. Saya bukan orang pemilu. Ya, tapi kita berdoa. Kita dapat pewahyuan. Saya enggak bisa cerita di sini, nanti saya cerita sama Pak Markus sama Bu Bulia aja ya. Kita declare di balik ruang doa. Loh, semua keputusan di sini harus diambil dari ruang doa, katakan amin. Ya loh, semua keputusan Indonesia harus diambil dari ruang doa. Glory of God dari kita ngambil keputusan dari sana. Kalau enggak, kita salah. Sudah salah ngambil pemimpin, sudah salah ngambil. Kita enggak, wah, Ko Henry pro kanan, pro kiri. Saya enggak pro kanan, pro kiri, saya pro Yesus. Siapapun yang mau mimpin bangsa ini yang nyuruh Tuhan kita jalan. Betul enggak? Meskipun enggak mungkin terjadi. Kita declare sama pendeta-pendeta Karanganyar itu dapat pernyataan Tuhan rasanya wah iki gitu. Wes mulai eng gitu. Wah, Tuhan sudah ngomong kan ngeri. Ini pernyataan demi pernyataan. Saya berdoa, saya tangkepan. Hanya orang-orang yang penuh kemuliaan dan the glory of God, kau akan mulai paham arah hidupku kemana sih. Jangankan cuma kanan kiri. Tuhan, 10 langkah ke depan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bukakan buat saudara. Seperti Yusuf tuh, nanti kamu jadi Perdana Menteri. Nanti kamu ke sini, nanti kamu ke sana. Saya mulai pelayanan 2008, ini kesaksian terakhir. Hamba Tuhan banyak nubuatin saya. You go to the nations, you go to the nations. Saya ngomong bahasa Inggrisku elek pol. You go to the nation, angel. You go to the nation, sabot. You go to the nations. Saudara, saya khotbah di India. 2017 Tuhan bawa saya ke India. Tanpa teks bahasa Inggris. Saya khotbah tanpa teks, tak tutup di depan 500 orang. Saya khotbah pung bahasa Inggris loh. Pang pung. Mbah mudeng ora pokoknya tak genjot. Ora mudeng ya toh pokoknya aku khotbah ngongkon Tuhan ya dilawat Tuhan nih. Betul. You know my sermon, kau tahu khotbahku?
Yes, good. Ya toh. Aku ya. 17 orang. Ya, 2017 berangkat lagi ke India, berangkat lagi ke Thailand. Nanti Oktober dengan kasih karunia Tuhan saya berangkat ke Malaysia. Stadion pertama saya. Dikasih mimbar stadion sama Tuhan. Yo, janjiku stadion, tak kei stadion. Tak pikir stadionnya yo manaan sih podo Solo nih. Kei stadion langsung neng Miri Malaysia sama Tuhan. Kowe nek gojekan kok sangar ya toh. Ya toh. Nek gojekan kok serem ya toh. Bayangkan di depan hamba-hamba Tuhan Asia. Saya harus ngomong sama kakak saya wong loro ngomong apa ya. Itik-itik kan malah. Tapi ketika kita mau taat sama Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin, Bro. Kita cuma ya kita biasa. Kita biasa aja, kita tuh nothing sekali lagi. Yang penting kau Tuhan, penuhkan. Tuhan akan bawa from glory to glory tadi loh. Bisnismu kurang, jangan minta yang lain, minta Tuhan. Tuhan iki piye? Kan gitu kan? Butuh anak, butuh apa? Kemarin saya doain satu orang sakit puluhan tahun enggak bisa punya anak. Ketemu saya di Jombang, turun dari mimbar, Tuhan cuma ngomong dia, kamu harus pakai jalur, jangan jalur supranatural, kamu jalur bayi tabung. Sudah nyoba kok, berkali-kali enggak bisa, coba lagi. Kali ini Tuhan kasih kamu anak. 5 bulan yang lalu lah, coba. Hari ini saya dapat kabar, temennya Yogi, Pil, ya, sudah hamil, anaknya juga kembar. Jadi kalau saya punya keahlian khusus doain orang hamil, ya. Yang buntu-buntu datang ke sini kita berdoa. Lah kita bercanda. Tapi saya berdoa, jemaah di sini ngerti lah ya. Saya berdoa setiap hari, setiap waktu. Tarianmu luar biasa, musikmu ajaib, semua boleh. Tapi dimulai dari hidup kita sebagai living sacrifice di hadapan Tuhan. Semakin banyak engkau mau, semakin banyak engkau diisi. Makanya jangan heran ada orang dipakai, ada orang tidak. Karena yang satu entek buat Tuhan. Surrender, kenosis, kosong. Tuhan yang isi semuanya. Saya berdoa semua diisi Tuhan. Tidak ada lagi kita, yang ada cuma Dia. Amin. Bangkit berdiri kita berdoa. Nyanyi tadi ya. Oh Lord, I long to know your glory, Lord. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory, God. Oh Lord, I long to know your glory. Tuhan, penuhkan kami. I want to Lord, lakukan lagi Tuhan, penuhi kami, haleluya, haleluya, oh Lord, I love to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. This hallelujah, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I love to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit. Saudara, malah siang hari ini sudah, mari angkat tanganmu, katakan sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku kosongkan hidupku. Isi hidupku dengan kemuliaan-Mu. Kami berserah Tuhan. Yang betul-betul mau, bukan ikut-ikut.
mulai buka satu persatu kapal hidupmu. Mulai buka satu persatu kapal hidupmu. Mungkin kau buka bisnismu, kau buka anakmu, kau buka pintu kamar yang selama ini tertutup rapat. Mungkin kesalahan masa lalumu, mungkin aibmu, mungkin adalah cara bisnismu, mungkin apapun juga yang masih tertutup. Tuhan katakan open it, buka nak. Karena aku mau ada di sana. Aku mau ada di sana, di tempat-tempat yang tertutup itu. Aku akan mulai masuk dan tinggal. Korata sakela rabata kala rabata bakere takara baba kara baba. Lord, I love to know your glory. Bakere takora base. Papa, fill this temple, Lord. Penuhi hati kami. Tidak ada yang tertutup. Semua dibuka. Keraguan-raguan jadi kekuatan. Kelemahan jadi kekuatan. Kebimbangan jadi kepastian. Haleluya. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I love. Oh Lord, I love to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once. Keep on worshiping. Terus nyembah sampai penuh, saudara. Mari sembah Tuhan. Bebaskan rohmu. Mulai buka satu persatu pergumulanmu. Mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan, tak buka semuanya hari ini. Tak buka. Biar Engkau yang mengaliri gereja ini. With the spirit of you, God. To know your glory, I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long, oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Yarala 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 basyiri. Tuhan penuhi. Kira bakal rabata kala rabasati. Yes, Lord. Bakara bakala rabakala rabasati. Sikiara la yarala 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 basyiri. God, thank you, God. Yarala 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 basyiri. Hallelujah, Lord. We worship you, God. We worship you, Lord. Bakara bakala rabasati. Hallelujah. Bakara bakala rabasati. Sikiara la yarala 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 basuko. Hallelujah. Sikiara la yarala 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 basyiri. I see you, Lord. Setiap mata dibuka, setiap telinga mendengar. Mulai hari ini, semua ruangan hidup kami dibuka untuk menyambut Ismail pulang, Tuhan. Untuk menyambut anak-anakmu pulang. Now is the time, Lord. Kami tahu ini waktunya, ini saatnya. Bakiri beta kalarabas sokelarabas kalarabasan. Kirabata kalara. Dengan lembut saudara yang bisa bahasa roh, mari bahasa roh dulu. Kirabata kalarabata kaku. Kirabaso.
Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Angkat korban hidup saudara adalah seluruh hidupmu penyembahan. sebagai korban yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. sebelum saya tutup doa, mari kita lakukan tindakan iman sebentar. Saudara angkat tangan seperti ini. Seperti orang yang sedang mempersembahkan korban. Dan korban itu adalah dirimu sendiri. Seperti Ishak yang dipersembahkan. Karena korban yang terbaik bukan uang, bukan waktu, tapi hidup kita. Kau sedang mengangkat korbanmu. Seperti Roma 12 ayat pertama dan kedua mengatakan. Di atas mezbah itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Semua mimpimu sedang kau angkat saudara. Semua masalahmu kau sedang angkat. Kau sedang mengangkat keluargamu di hadapan Tuhan. Kau sedang mengangkat bisnismu. Dan kau ngomong sama Tuhan, ku tahu semuanya adalah bagian dari penyembahan kami kepadamu. Ambil Tuhan. Dan ketika saudara nanti nyanyi, saya berdoa, malaikat Tuhan mulai mengambil bagian-bagian itu dalam hidupmu. Tuhan, ini waktunya kau ambil yang terbaik dari gereja ini. Ambil. Karena kau mau pakai gereja ini dengan api yang lebih besar. Amin Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes Lord. Pakirabata Santa Kalarabasha. Pakakarata Kalarabasante. Hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidup kami Tuhan. Ku tahu Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
Sepanjang hari ini kami angkat tangan kami, hidup kami as a living sacrifice. Sebagai korban yang hidup dan berkenan Tuhan. Supaya kami kosong dan kami boleh diisi. Maka keakuan kami harus angkat. Mimpi kami harus angkat. Visi kami harus angkat. Semuanya kami harus angkat. Dan kami gantikan dengan pribadi Yesus yang memenuhi kami semuanya Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami. Ajar kami. Ajar kami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Yes, God. Ajar kami Tuhan. Pokire ta kembon ta kondere. Pakindure ta kambon ta kamukite o sangode. Kumburi ta seo ta kubuke ta ndore ase. Pokeo nande go ke gelagi. Poke kokende ke go nando kan tusse se go ase. Poke ndege rado. Poke ke gonde ke rado. Paka pakira da karabasa. Pakotireba. Direbe rabasante. Hallelujah. Hallelujah. Duku. Murabakalara. Tuhan, kami bisa nyanyi lagu ini terus. Kami tahu Engkau ada di sini. Engkau sedang mengambil bagian-bagian yang terbaik di hidup kami Tuhan. Kami beri yang terbaik buat Engkau, narwastu yang terbaik, minyak yang terbaik yang harus kami pecahkan. Supaya hadirat-Mu bahkan kemuliaan-Mu stay with us. Terus tinggal dalam kami. Mulai hari ini hidup kami adalah bait sucinya Tuhan. We are the temple of your glory, Lord. Kami adalah bait kemuliaan-Mu. Dimanapun Tuhan bawa kami. Setiap pagi kami bangun pagi hari. Kami katakan Tuhan penuhi kami dengan kemuliaan-Mu. Yang artinya Tuhan sedang mengambil bagian yang terbaru lagi. Ketika kau memberi, Tuhan akan ambil. Ketika kau ngomong Tuhan ku beri yang terbaik di pagi hari. Artinya Tuhan akan ambil bagian itu di hari itu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Berkati setiap kami. Berikan kami roh kecerdasan, hikmat dan wahyu untuk menangkap lebih dalam. Tuhan. Tidak ada yang bodoh rohani. Semuanya cerdas rohani kami. Kami menangkap dengan iman dan kami growing. Kami bertumbuh dalam pengertian kami tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati gereja ini. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala semuanya. Para pelayan-Mu semuanya. Jadikan tempat ini menjadi tempat yang bau harum di hadapan Tuhan. Yang selalu ada bau harum di mezbah tempat ini. Ke tahta Tuhan. Ke tahta-Mu Tuhan. Sehingga strategi-strategi ilahi Tuhan berikan di tempat ini. Yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Yang belum mengerti Tuhan jadikan mengerti. Haleluya. Berkat-berkat rohani, jasmani, kesehatan. Semuanya dicurahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.